Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mukhlasin, NIM 2003117226, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan mempraktikkan uji kinerja praktek mengajar pada kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi bersih itu sehat, submateri ayo tayamum, dengan nomor daftar ujian 2021 309 824. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat-sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah pendek yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Ahad dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan doa belajar ya. Silakan dari salah satu untuk memimpin doa. Siap, gerak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Semangat kan? Semangat. Semangat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Apa? Dafa. Kenapa Dafa? Sapi. Turun ya. Kita doakan semoga Mas Dafa ya bisa sehat kembali dan bisa bertemu dengan kita lagi di sini belajar ya. Yang namanya innalillahi tidak hanya diperlukan orang yang datang, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan ya kita ucapkan innalillahi seperti terpleset. Ayo apa? Jawabannya termasuk ya. Baik, sebelum mulai kita nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. Inilah hari merdeka. Sudah siap? Ya. Tangannya sambil begini supaya terlihat semangat ya. Ya, mulai 1, 2, 3. 7 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama
semangat dalam menjalankan hidup yang penuh dengan semangat ya, dan semoga nanti lancar acara kita di pagi hari ini. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hidup bersih itu sehat, yaitu tentang materi berwudu. Apakah anak-anak sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Apakah boleh sebelum kita sholat kita tidak berwudu? Tidak. Harus berwudu Dulu. nah, sebagai awal sebelum kita melakukan sholat. Nah, masih dalam kaitannya dengan bersih itu sehat, kegiatan hari ini kita akan belajar tentang Tayamum. mana? Tayamum. Nah, setelah nanti kita belajar tentang materi tayamum, apa yang bisa kita ambil pelajarannya atau tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya dalam materi belajar tayamum adalah penting jatuh ya. Satu, setelah melihat tayangan gambar, peserta didik dapat menjelaskan arti tayamum dengan benar. Dua, setelah berdiskusi dengan kelompok nanti ya, peserta didik dapat menganalisis yang termasuk syarat sah, rukun, dan sunnah. Syarat sah, rukun. Yang keenam, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara tayamum dengan benar. Nah, itu tujuan kita nanti setelah mendapatkan pelajaran tentang materi tayamum. Nah, perhatikan gambar itu. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Tangannya sedang apa? Menyentuh tanah. Ya, menyentuh tanah. Kaitannya dengan tayamum, tanah itu apa? Kemudian bukan sedang mengambil air, sedang memegang air ya, bukan sedang memegang apa? Pasir, bukan, tapi sedang memegang tanah. Di mana tanah itu yang dipegang adalah yang dipegang adalah debu. Kemudian perhatikan lagi anak-anak. Gambar berikut. Nah, bisa diperjelas dengan gambar yang ini ya. Gambar nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira itu yang nomor 1 gambar sama ya. Sedang apa? Tangan memegang tangan. Kemudian yang kedua, apa namanya? Debu yang diusapkan ke sama ya. Ini gambarnya di mana? Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan, misalnya di padang pasir misalnya ya. Nah, kemudian gambar yang berikut. Kira ini gambar apa? Di mana?
di mana? Dalam pesawat. Di dalam pesawat, ya. Di dalam pesawat. Karena ada kursi, ya. Sama juga. Gambarnya menunjukkan apa? Ada tangan sedang apa? Menempelkan ke kursi. Pada tadi ditempelkan. Kenapa harus ditempelkan? Di kursi ada debu. Boleh perhatikan lagi gambarnya. Ya. Nah, 3 dan 4. Gambar 3 apa gambar 3? Jangan membesarkan tangan, ya. Tangan kanan. Kemudian yang gambar nomor 4 juga sama, ya. Membesarkan ke tangan ini di mana tempatnya? Di dalam atau di luar? Apakah hanya seadanya di ruangan ini? Seadanya di ruangan ini berarti di mana? Di ruangan kelas ini. Berarti di mana? Tembok. Berarti tembok, ya. Jadi di tembok. Nah. Selain di tembok, boleh di meja penting, ya. Tepuk tangan. Perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Apa yang bisa diamati dengan kegiatan setelah tayamum itu? Digunakan untuk apa tayamum? Sholat dan membaca Quran atau mengaji, ya. Atau kegiatan sholat dan kegiatan mengaji. Nah, di situ digambarkan ada orang yang sedang karena seandainya, ya, tidak ditemukan air, berarti kita tayamum. Nah, tujuannya untuk melakukan sholat atau membaca. Baik, dari tayangan gambar tadi, apakah ada pertanyaan atau ingin menanggapi tentang tayangan gambar tadi yang sudah ditampilkan? Ada? Oh, Afif, silakan Afif. Kapan kita boleh melakukan tayamum, Pak Guru? Kapan kita boleh melakukan tayamum? Nah, pertanyaan bagus. Apakah kapan kita boleh melakukan tayamum? Dari anak-anak ada yang ingin menjawab, ya? Dan pertanyaan dari Afif, silakan. Jawaban. Bila tidak ditemukan air, artinya sebab tertentu. Misalnya bila tangan kita sakit, bila terkena air. Oh iya. Tadi dijawab oleh temannya, yaitu bila tidak ditemukan air. Jadi boleh bertayamum. Jawaban yang kedua tadi apa? Adanya sebab tertentu. Misalnya kita sedang sakit, misalnya tangan kita sakit, ya. Berarti bila terkena air itu akan menambah sakitnya atau menjadi tambah parah sakitnya. Maka hal itu menjadi sebab diperbolehkannya untuk bertayamum. Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah ada komen atau pendapat yang lain atau pertanyaan yang lain? Oh, iya. Akbar, silakan. Akbar. Gimana kita boleh bertayamum? Berarti yang ditanyakan adalah
tempat ya di mana kita boleh bertayamum. Pertanyaannya bagus. Tadi pertanyaan pertama tentang kapan ya. Sekarang Mangun menanyakan tentang tempat di mana. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Adakah yang ingin menjawab? Saya. Silakan. Boleh di dalam kendaraan seperti mobil, pesawat terbang. Boleh di tempat-tempat lain yang terdapat debu yang suci. Oh iya. Pertama dijawab oleh Temanggung adalah di dalam kendaraan. Kendaraan apa saja? Seperti mobil, Seperti mobil, selain mobil, pesawat pesawat terbang, misalnya pesawat terbang ya. Pada saat naik, terdengar suara adzan. Zuhur. Sebentar Pak Pilot turun dulu. Kita ke bagian turun dulu sholat. Tidak bisa karena kita sedang di udara. Maka kita hal itu bisa dilakukan dengan diganti dengan ya. Yang kedua di tempat-tempat yang lain. Tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya di ruangan ini, jadi di kelas ini, di meja atau di tembok yang sekiranya ada debu yang suci. Pertanyaan dan komen dari anak-anak. Terima kasih. Nah, perhatikan di papan tulis ini. Jadi papan berikut. Nah, apakah kamu tahu apa itu tayamum? Apakah kamu tahu apa itu tayamum? Ya silakan dibaca. Ayo, Saskia, silakan dibaca Saskia. Tayamum ialah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Iya. Tayamum ialah mengusap wajah, mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Nah, itu tayamum sebagai pengganti apa? Ya, sebagai pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Nah, khusus mandi wajib kan harusnya pakai air, ya. Tapi kalau tidak ditemukan air, masa kita mandi pakai debu, ya, kempul, ya, nabluk, ya. Nah, mengenai ketentuan tayamum, ya, di papan ketentuan tayamum itu satu ada. Apa ketentuan tayamum? Coba dibacakan. Oke, dibacakan nomor yang atas. Ketentuan tayamum, syarat sah tayamum, rukun tayamum, sunah tayamum, tata cara tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya, ini. Dari tayangan-tayangan ada pelajar gambar tayangan tadi, silakan anak-anak diskusikan sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah dibentuk, ketika ini sudah bentuk kelompok ini bisa ke pindah ke kelompoknya masing-masing di sana untuk membuat kelompok. Silakan. Jadi untuk
sudah dibentuk kelompok, kemudian sudah didiskusikan, ya. Silakan sekarang dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan, ya, hasil diskusinya. Silakan dari syarat sah tayamum dulu. Siapa? Syarat sah. Syarat sah. Ya dari kelompok sini. Ya, silakan. Jadi syarat tayamum. Satu, yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Dua, masuk waktu syarat. Tiga, berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Empat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Lima, menggunakan sarung atau tubuh yang suci. baik, ya. Syarat tayamum yang pertama, karena ada sebab dibolehkannya untuk mengganti wudhu, ya, atau mandi wajib, yaitu dengan tayamum. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu karena sakit, ya, atau sedang bepergian dengan kendaraan. Nah, kemudian dan sudah berusaha mencari air tetapi tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan air. Dan yang terakhir menggunakan debu yang suci. Baik, itu tadi syarat sah tayamum yang sudah dibacakan oleh teman-teman. Sekarang coba presentasikan, dibacakan ya rukun tayamum. Silakan yang rukun tayamum. Yang pertama, rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan saat melakukan itu, saat melakukan tayamum. Yaitu ini, ya. Bagaimana bacaannya? Coba anak-anak sudah tahu bacaannya? Sudah. Coba dibacakan bacaannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum habis sholati fardholillahi ta'ala. Nawaitu tayamum habis sholati fardholillahi ta'ala. Kita sudah mengerjakan dia tayamum. Kemudian rukun wudhu yang selanjutnya adalah membasuh mengusap muka dengan debu yang suci tadi. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang terakhir rukun yang terakhir adalah tertib berurutan. Maksudnya berurutan dimulai dari kemudian setelahnya tangan dulu atau kepala dulu? Muka atau tangan dulu? Muka. Ya. Kemudian setelah muka baru tangan. Itu namanya berurutan, tidak boleh diselang seling dari tangan dulu, kemudian kepala. Selanjutnya, terima kasih sudah presentasi untuk rukun tayamum. Selanjutnya untuk kelompok yang mempresentasikan tata cara tayamum. Silakan. Tata cara tayamum dipresentasikan. Tata cara tayamum. 1. Membaca niat. 2. Mengukus tubuh dengan kedua telapak tangan. 3. Mengusap muka. 4. Mengusap kedua tangan sampai siku. 5. Membaca doa. Iya. Itu tata cara, ya, berarti langkah-langkah, tata cara langkah-langkah bertayamum. Yuk, yang pertama tadi apa? Membaca niat. Yang kedua, menyentuh menyentuh kedua telapak tubuh, tangan. telapak tangan, mana telapak tangan, mana telapak tangan. Menyentuh tubuh dengan telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya
sambil ditiup dulu, terlalu ditiup. Seandainya tidak apa-apa. Kemudian merusak buka. Ya. Setelah itu mengusap kedua tangan sampai siku. ya, kemudian menempelkan kembali telapak tangan ke debu, kemudian ditempelkan, diusapkan ke tangan sampai siku. Dari kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Kemudian yang terakhir apa? Membaca doa setelah tayamum yang tadi sudah dibacakan ya banyak. Terima kasih. Kemudian yang terakhir tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Silakan kelompok yang bisa membacakan presentasinya tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Silakan. Kelompok mana? Kelompok sini. Ya, mana? Hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Setiap yang membatalkan ini bisa membatalkan tayamum. 2. Menemukan air sebelum melakukan sholat. Yang berharam. Yang ketiga. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Tadi apa satu? Setiap yang membatalkan wudhu itu juga sama dengan yang membatalkan tayamum. Waduh, sama ya. Yang kedua, sebelum waktu sholat sudah menemukan air, ditemukan air itu, kita sudah tayamum, ya. Kita sudah melakukan tayamum. Kemudian kita melihat apa? Air, ternyata ditemukan air, berarti kita berwudu. Tidak boleh menggunakan tayamum tadi, ya. Itu yang kedua, yaitu tadi apa? Menemukan air. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang ketiga, yaitu murtad. Murtad itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Murtad. Contoh keluar dari beragama Islam. Baik, terima kasih. Tadi dari kelompok-kelompok tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, tepuk tangan. Dari kelompok 5 tadi. Nah, berikut ini urutan gambar tayamumnya. Ya. Urutan gambar tayamumnya. Ya. 1. Pertama apa tadi? Gambarnya itu? Coba kita praktekkan bersama. Coba sambil berdiri ya. Sambil berdiri. Ya. Baik, yang pertama. Ya. Urutannya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kemudian disabkan ke muka, kemudian yuk, apa lagi? Kemudian yuk, kemudian disabkan ke tangan sampai kemudian ini, dan tangan sebelah kiri. Baik. Perhatikan tahan. Airnya kok nggak keluar, Ibu? Airnya kok nggak keluar?
tayamum saja. Ya, kita wudhu di mana? Di kamar mandi airnya macet. Iya kan, Aisyah? Ya, Kak. Kita tayamum saja. Tayamum itu apa sih? Dasar kamu bloon. Masa nggak tahu sih? Yang biasa buat lalapan makan itu loh. Dasar, belum pernah makan bangku sekolahan. Punya teman bloon amat sih. Itu tuh ketimun. Jauh. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air. Ketika dalam perjalanan atau karena sakit. Terus wudhunya pakai apa ya? Pakai debu, sayang. Ih, debu itu kan banyak kumannya. Iya, itu kan kotor. Anak pintar. Tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Karena sangat kecil dan halus. Berarti di depan kita juga ada debu dong ya? Wah benar, debunya sangat halus. Apalagi kalau ada sinar, lebih kelihatan jelas ya. Betul, Amin. Dengan demikian kita tidak bisa menghindari debu. Meskipun kita tidak tayamum. Coba kalau di kaca ini, apa ada debunya ya? Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Betul sayang. Dan bukan hanya di kaca. Di seluruh tempat ini, kalau diusap dengan lap juga akan terlihat berdebu. Karena debu ada di mana-mana. Jadi, tayamum dengan debu tidak memberatkan, tapi justru meringankan. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita hanya boleh bersuci dengan menggunakan air. Ini sangat meringankan. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudu, Amin, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian meletakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Amin. Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya. Oh, tidak ada air kok masih sempat-sempatnya. Sholat gagal lagi. Ya, selanjutnya tadi kita sudah paham tentang urutan dulu. Nah, sekarang kita praktek ya. Nanti bersama-sama lakukan praktek dan akan Pak Guru nilai ya dari satu per satu. Sudah siap? Ya, baik. Silakan praktekkan wudhu. Bisa di sini ya, bisa di sini. Silakan praktekkan wudhu. Berdiri, berdiri. Mulai ya. Ya, kita praktekkan wudhu. Siap? Ya. Ya. Yuk mulai dari yang pertama.
itu harapan Pak Guru adalah praktek tayamum ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Asalkan satu, tidak menemukan air, kemudian waktu itu sudah masuk ke waktu sholat, ya. Jadi sekali lagi jangan pakai alasan karena mumpung tidak ada air saya tidak mau sholat, ya. Itu tidak boleh, ya. Walaupun kita sedang di dalam kendaraan, misalnya di pesawat atau di dalam bis malam, ya. Baik, semoga anak-anak paham, dan jangan lupa sebagai kegiatan akhir adalah Pak Guru memberikan tugas kepada anak-anak, ya. Tugas yang sudah ada di buku lembaga kerja. Coba halaman berapa tadi? Halaman 45. Halaman 45 buka. Nah, di situ itu bagian tugas. Nah, di rumah, ya. Nah, baik anak-anak, sebagai yang terakhir untuk pelajaran selanjutnya adalah kita pelajaran apa? Tentang cinta kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul yang diimani, dipercayai? Ada berapa? 25. Baik, kata penutup, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kata terakhir, tidak ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.